Halo semuanya, aku pengen tanya deh, kalian kalau investasi pertama kali apa sih yang kepikiran di kepala kalian? Cuan, atau bebas finansial, atau malah deg-degan takut rugi? Nah, banyak orang yang terlalu fokus ke untung ruginya aja, tapi malah ngelupain hal-hal penting yang justru bisa menentukan keberhasilan investasi itu. Makanya nggak sedikit orang yang akhirnya kecewa, atau bingung, atau bahkan kapok karena ngerasa investasinya nggak jalan sesuai dengan ekspektasi. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas hal-hal yang sering banget diabaikan orang saat berinvestasi, supaya kita nggak jatuh juga ke lubang yang sama, dan bisa berinvestasi dengan lebih cerdas tentunya. Oke, let's go, kita mulai. Hal yang pertama adalah nggak paham tentang produk investasi. Jadi gini, banyak banget orang yang mulai investasi itu cuman karena ikut-ikutan aja. Ngeliat temennya cuan di saham, langsung ikutan beli. Lihat ada yang pamer saldo kripto naik berkali-kali lipat, langsung deh gaspol tanpa tahu itu apa. Padahal ya, kalau kita sendiri nggak paham sama cara kerja investasi itu, yang ada malah boncos. Coba bayangin deh, kalian beli saham perusahaan tanpa tahu itu bisnisnya tentang apaan, sehat atau enggak. Kalian cuma ngelihat harga sahamnya naik, terus kalian beli. Ternyata beberapa bulan kemudian turun drastis. Kalian panik dan ya udah buru-buru jual rugi. Ini nih yang sering kejadian. Kenapa? Karena nggak paham sama produknya. Setiap produk investasi itu punya karakteristik masing-masing ya. Saham itu kan investasi kepemilikan di perusahaan. Jadi kalian harus paham dulu nih kondisi perusahaannya gimana. Sedangkan kalau reksadana itu dikelola sama manajer investasi atau MI. Jadi kalian harus tahu nih siapa yang mengelola dan strateginya bagaimana. Kalau kripto, ini volatilitasnya tinggi banget, nggak ada jaminan perusahaan yang nge-backup. Jadi kalau kalian asal beli, ya siap-siap aja mental kalau tiba-tiba harganya jeblok gitu. Nah, jadi gimana dong biar nggak kejebak sama kesalahan yang satu ini? Satu kata sih, belajar ya mau nggak mau. Tapi tenang aja, belajar investasi itu nggak harus kuliah ekonomi. Kalian bisa mulai dari baca artikel di website finansial, nonton YouTube yang benar, atau ikutan komunitas diskusi yang bukan cuma jualan mimpi ya. Intinya jangan beli sesuatu kalau kalian sendiri nggak paham cara kerjanya. Udah itu dulu. Next, hal yang kedua, nggak ada tujuan investasi yang jelas. Ini salah satu kesalahan terbesar sih yang cukup sering diabaikan banyak dari kita ya ketika berinvestasi, yaitu kita nggak punya tujuan yang jelas. Banyak yang investasinya tuh cuman karena pengen kaya, pengen punya banyak duit. Tapi kaya itu bentuknya gimana? Mau kaya buat beli rumah kah? Atau mau kaya buat pensiun hari tua yang nyaman? Atau mau kaya untuk bisa jalan-jalan keliling dunia misalnya? Nah, tujuan investasi ini penting banget karena kalau misalkan kita nggak ada tujuan, ya kita bakal gampang panik atau tergoda untuk jual di waktu yang salah. Jadinya rugi. Contohnya gini deh, kalau misalkan kalian investasi buat beli rumah dalam 10 tahun ke depan, kalian pasti bakal pilih instrumen yang stabil dan tumbuh dalam jangka panjang kan? Tapi kalau kalian investasinya nggak ada tujuan dari awal nggak tahu mau buat apa, bisa jadi kalian itu malah kepancing buat jual pas harga lagi naik dikit. Padahal sebenarnya masih bisa naik lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Cara menentukan tujuan investasi juga sebenarnya nggak susah kok. Bisa mulai dari pertanyaan simpel kayak, aku butuh duit ini buat apa? Buat beli rumah, atau buat dana pendidikan, atau buat uang pensiun, dan lain-lain. Selain itu, kapan aku butuh duit ini? Jangka pendek, menengah, atau panjang? Dan seberapa besar targetnya? Misalnya aku butuh 500 juta dalam 10 tahun buat beli rumah, buat DP, dan segala macam. Dari situ kita bisa pilih nih investasi yang cocok itu apa. Kalau tujuannya jangka panjang, berarti saham bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau butuh dalam waktu dekat, mending pilih yang lebih stabil kayak reksadana pasar uang atau obligasi. Jadi sebelum investasi, pastikan dulu kalau kalian itu tahu kenapa kalian berinvestasi. Jangan cuma karena pengen kaya aja tapi nggak tahu, nggak jelas buat apa. Next, hal yang ketiga,
nggak punya dana darurat. Nah, ini nih yang paling sering diabaikan juga. Banyak orang yang langsung masuk investasi itu tapi nggak punya backup atau kalau ada kejadian yang nggak terduga. Padahal kan yang namanya investasi itu naik turun, fluktuatif. Nggak ada jaminan uang kita bisa langsung dicairin dalam kondisi untung ketika kita lagi butuh. Coba bayangin skenario ini, misalkan kalian taruh semua uang kalian di saham gitu. Tiba-tiba ada kondisi darurat nih. Misalnya kalian kena PHK atau mendadak harus bayar biaya rumah sakit. Tapi kebetulan, sayangnya, harga saham kalian itu lagi turun drastis. Nah, kalau kalian terpaksa jual, yang ada malah rugi kan kalian? Makanya, dana darurat itu penting ya. Berapa jumlahnya? Ini tergantung kondisi kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian masih single dan tinggal sama orang tua, mungkin 3-6 bulan pengeluaran itu udah cukup. Tapi kalau kalian udah berkeluarga, jadi punya tanggungan atau punya cicilan, mending siapin 6-12 bulan pengeluaran. Jadi katakanlah misalnya pengeluaran bulanan kalian sebagai keluarga itu 10 juta misalnya. Berarti amannya, idealnya kalian menyiapkan uang dana darurat sebesar minimal 60 juta. Dan dana darurat ini harus liquid ya, alias mudah dicairkan. Simpan di tabungan biasa atau di reksadana pasar uang, jangan di saham atau di aset yang butuh waktu lama untuk dijual. Nah, terus gimana caranya ngumpulin dana darurat tapi nggak terasa berat? Kalian bisa pakai metode alokasi anggaran 50-30-20 untuk penghasilan kalian, di mana 20% dari penghasilan kalian ini dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Jadi sebagian dari itu bisa buat dana darurat dulu sebelum kalian mulai investasi ya. Jadi setiap bulan sisihkan sebagian dari gaji kalian untuk dana darurat itu. Tahu kalau pengen lebih cepat, alokasikan bonus tahunan, THR, ataupun income tambahan langsung ke dana darurat. Kesimpulannya ya, kalau misalkan kalian belum punya dana darurat, masih benar-benar nol, mending tunda dulu investasi besar-besaran. Karena ya, sekali lagi, kalian harus siap untuk situasi yang nggak terduga dulu. Baru kemudian bisa investasi dengan tenang. Next, hal yang keempat, overestimasi keuntungan tapi underestimasi risiko. Nah, ini juga penyakit yang sering banget dialami investor pemula ya. Terlalu optimis bakal cuan gede dan cepat, tapi lupa kalau risikonya juga gede. Jadi ada banyak orang yang mulai investasi itu dengan mindset, ini pasti untung, nggak mungkin rugi. Apalagi kalau ngelihat ada orang lain yang sukses besar, langsung kepikirannya tuh kayak, wah gue juga bisa nih. Tapi masalahnya adalah investasi itu bukan kayak sulap yang sekali jentik langsung duit ngalir gitu. Contohnya aja nih, pas harga saham atau kripto lagi naik gila-gilaan, orang-orang jadi kalap. Padahal harga naiknya tuh juga bisa karena spekulasi aja gitu. Terus pas tiba-tiba harga turun, panik deh, dan akhirnya dijual rugi. Nah, ini yang sering disebut dengan bias optimisme. Kita cenderung fokus ke kemungkinan untung, tapi meremehkan kemungkinan rugi. Apalagi kalau baru pertama kali investasi ya, dapat untung dikit aja tuh kayak udah ngerasa jago gitu. Padahal bisa jadi cuman hoki doang. Jadi gimana dong caranya biar nggak terjebak? Oke, pertama, selalu hitung risiko sebelum berinvestasi. Jangan cuman ngeliat bisa untung berapa persen aja, tapi juga seberapa besar potensi ruginya. Lalu yang kedua, gunakan modal yang siap diinvestasikan dalam jangka panjang. Jangan pakai uang yang dalam waktu dekat bakal dipakai untuk kebutuhan penting. Dan yang ketiga, jangan buru-buru FOMO pas harga naik. Biasanya justru pas euforia lagi tinggi, disitulah harga udah kemahalan. Jadi investasi itu maraton ya, bukan sprint. Jangan cuma melihat kemungkinan untung, tapi pahami juga risiko yang mungkin terjadi. Next, hal yang kelima, terlalu fokus sama cuan dan lupa diversifikasi. Ada satu pepatah klasik ya di dunia investasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Artinya, jangan masukin semua uang ke satu jenis investasi aja. Tapi kenyataannya, banyak banget nih yang masih tetap melakukan hal ini. Ada yang full di reksadana aja, ada yang all in di saham doang atau di kripto doang. Bahkan ada yang naruh semua uangnya di satu perusahaan aja.
Ini tuh bisa dibilang bahaya banget. Kenapa? Karena kalau satu aset yang kalian pegang itu tiba-tiba nilainya anjlok, ya kelar sudah. Katakanlah misalnya kalian FOMO investasi di satu perusahaan yang katanya bakal jadi masa depan, terus kalian taruh semua uang kalian di saham perusahaan itu. Tapi beberapa tahun kemudian, perusahaan itu malah bangkrut dan bisnisnya turun drastis. Yang awalnya kalian yakin bakal kaya, dapat duit dari dividen saham di situ, malah jadi buntung. Inilah kenapa diversifikasi itu penting. Bukan cuma soal punya beberapa saham aja, tapi juga sebarkan investasi kalian ke instrumen yang berbeda. Bisa kombinasiin saham, reksadana, obligasi, emas, atau properti. Karena dengan begitu, kalau ada satu yang turun, masih ada yang lain yang bisa menyeimbangkan portofolio aset kalian. Nah, untuk para pemula nih, diversifikasi itu nggak perlu ribet ya. Bisa mulai dari yang simple, misalnya kalau kalian investasi di saham gitu, pilih beberapa sektor yang berbeda, jangan cuma satu jenis industri aja. Lalu, gabungkan instrumen yang risikonya beda-beda. Saham untuk jangka panjang, reksadana pasar uang buat dana darurat, terus juga emas buat pelindung nilai, misalnya gitu. Dan evaluasi secara berkala. Jangan sampai diversifikasi malah numpuk aset yang gak jelas dan bikin ribet sendiri. Intinya, jangan serakah di satu tempat aja gitu. Kalian juga harus punya backup plan kalau misalkan salah satu investasi kalian lagi kena badai. Next, hal yang keenam, buta pajak dan biaya administrasi. Oke, ini sering banget di-skip ya sama investor pemula, pajak dan biaya admin. Banyak yang mikirnya tuh kayak, yang penting untung dulu, untung gede gitu. Tapi lupa kalau di balik setiap transaksi itu ada potongan yang bisa bikin cuan kita jadi nggak seberapa. Jadi setiap jenis investasi itu ada biaya dan pajaknya masing-masing. Contoh, saham itu ada pajak atas dividen, ada juga biaya transaksi setiap beli dan jual gitu ya. Terus kalau reksadana itu ada biaya manajemen yang dipotong langsung dari nilai aset kalian. Terus kalau properti, itu ada pajak penghasilan ketika kalian jual properti. Ada juga pajak tahunannya. Nah, banyak orang yang nggak sadar soal hal-hal semacam ini, dan baru kaget pas ngelihat saldo akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan ada yang mikirnya, lah kok untungnya jadi kecil ya? Ya karena itu tadi, setiap transaksi ada biaya tersembunyi yang sering nggak dihitung dari awal. Nah, gimana caranya biar nggak kecolongan di sini? Yang pertama itu adalah sebelum berinvestasi, cek dulu biaya-biaya yang berlaku. Jangan asal beli karena ngelihat grafiknya naik doang ya. Terus yang kedua, bandingkan platform investasi. Kadang ada yang biaya transaksinya itu lebih murah dibanding yang lain. Dan yang ketiga, hitung pajak dari awal. Jangan sampai kalian kaget pas udah dapat keuntungan, tapi tiba-tiba harus bayar pajak yang lumayan besar. Investasi itu bukan cuma soal berapa yang didapat ya, berapa untung yang didapat, tapi juga berapa yang akhirnya masuk ke kantong kalian. Jadi jangan males untuk baca detail biaya dan pajak sebelum mulai. Next, hal yang ketujuh, nggak sabar dan sering FOMO. Ini nih kebiasaan yang sering bikin orang terjebak di investasi. FOMO alias fear of missing out ya. Ngelihat ada orang cuan gede, langsung kepikiran, wah gila gue harus ikutan juga nih biar nggak ketinggalan. Tapi ketika udah masuk, malah terjebak di harga tinggi dan akhirnya nyangkut. FOMO ini sering banget terjadi di dunia saham, di kripto, dan di aset-aset lain yang harganya cukup fluktuatif ya. Contoh paling klasik deh, Bitcoin pas tahun 2021, harganya tuh naik sampai ratusan juta per koin. Orang-orang FOMO masuk, terus pas harganya turun drastis, ya udah banyak yang kolaps. Nah, kenapa kita gampang FOMO dalam hal investasi? Ada beberapa alasan sebenarnya. Salah satunya itu karena psikologi manusia memang gampang terpengaruh sama tren. Kalau ngelihat orang lain sukses, berhasil, kita pengen ikut. Terus alasan yang kedua, bisa jadi karena takut ketinggalan kesempatan. Padahal, kalau kita pikir-pikir lagi,
dalam investasi itu selalu ada peluang baru. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru. Tapi di sisi lain, di luar faktor internal kita masing-masing, media sosial tuh makin memperparah kefomoan kita. Jadi misalkan ngelihat influencer atau temen pamer cuan dari investasi, kita jadi impulsif tanpa riset dulu. Nah, jadi gimana nih caranya biar nggak gampang FOMO? Yang pertama, tentunya harus punya strategi sendiri ya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, mulai dari tentukan dulu tujuan investasi kalian itu apa, jangka panjang atau jangka pendek, terus dari situ sesuaikan sama profil risiko kalian. Setelah itu, jangan dengerin noise. Kalau misalkan ada yang bilang, masuk sekarang sebelum terlambat. Nah, mending mundur dulu dan cek faktanya ya. Dan juga, ingat bahwa investasi itu maraton, bukan sprint. Orang yang sukses investasi itu sabar dan konsisten, bukan yang buru-buru ikut-ikutan tren. Jadi, sabar itu bukan cuma soal menunggu harga naik aja ya, tapi juga menahan diri biar nggak gegabah mengambil keputusan. Next, hal yang ke-8, investasi pakai uang panas ataupun utang. Nah, ini kesalahan yang fatal banget. Investasi pakai uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih penting, atau bahkan sampai ngutang juga. Ini bahaya karena yang pertama, investasi itu kan nggak selalu untung. Kalau rugi, kalian nggak cuma kehilangan modal aja, tapi juga masih harus bayar utang. Terus juga yang kedua, beban mental bakal jadi lebih berat. Orang yang investasi pakai utang tuh biasanya lebih gampang panik kalau harga lagi turun. Akhirnya, buru-buru jual rugi. Dan bahaya lainnya, bisa jadi sampai jatuh ke lingkaran utang. Jadi bukannya cuan, malah makin terjebak utang untuk menutupi kerugian. Banyak orang yang dulu tergiur investasi emas bodong, skema Ponzi, atau saham gorengan. Mereka-mereka ini rela minjem uang ke bank atau ke koperasi atau bahkan pinjol buat masuk ke investasi bodong itu. Awalnya sih kayak untung, tapi ketika sistemnya ambruk, duitnya lenyap dan utangnya harus tetap dibayar. Nah, terus kalau misalkan mau investasi tapi nggak punya banyak uang dingin, gimana dong? Oke, step yang pertama adalah mulai dari yang kecil dulu. Nggak harus punya puluhan atau belasan juta atau bahkan ratusan juta untuk investasi. Sekarang udah ada instrumen yang bisa dimulai dari 100.000, bahkan 10.000 juga ada. Selain itu, gunakan uang dingin. Pastikan bahwa uang yang kalian pakai buat investasi itu bukan uang untuk bayar cicilan ataupun kebutuhan sehari-hari ya. Dan juga yang nggak kalah penting, sabar membangun modal. Nggak perlu terburu-buru, bangun investasi pelan-pelan sedikit demi sedikit dari hasil tabungan atau pendapatan tambahan. Jadi investasi itu fungsinya adalah untuk membuat hidup kita lebih aman, bukan malah bikin hidup makin stres gara-gara utang ya. Next, hal yang ke-9, gampang percaya sama iming-iming profit tinggi. Investasi di sini dijamin untung, cuan 30% per bulan, anti rugi. Kalau kalian lihat iklan kayak gini atau ada yang nawarin kayak gitu ke kalian, fix itu penipuan ya. Tapi yang aneh tuh sebenarnya masih ada aja orang yang percaya. Mungkin karena nafsu pengen kaya secara instan lebih besar daripada logika ya. Nah, ciri-ciri investasi bodong yang sering diabaikan tuh kayak misalnya investasi yang return-nya terlalu tinggi dan nggak masuk akal. Rata-rata instrumen investasi yang real, yang beneran, yang nggak tipu-tipu, itu return-nya nggak bisa diprediksi dengan pasti. Lalu, investasi yang sistemnya referral atau rekrut orang. Kalau kalian disuruh ngajak orang lain untuk dapat bonus, bisa jadi itu skema Ponzi. Atau investasi bodong yang nggak ada izin resminya. Makanya sebelum kalian taruh uang di suatu investasi, selalu cek dulu apakah perusahaan atau platformnya itu terdaftar di OJK ataupun Bapepti. Kalian masih ingat kasus Miles yang katanya bisa ngasih bonus gede buat top up saldo, tapi ujung-ujungnya malah skema Ponzi? Atau kasus Indosuria yang ngaku-ngaku investasi, tapi ternyata cuma tipu-tipu, total kerugian masyarakat sampai belasan triliun.
Atau masih ingat juga nggak kasus binary option dan robot trading yang dikemas kayak investasi canggih, padahal itu cuma judi secara terselubung? Jadi hati-hati sekali lagi sebelum investasi, selalu cek dulu soal legalitas dan mekanismenya. Jangan gampang tergiur sama janji manis. Kalau ada yang bilang dijamin untung, udah deh langsung aja curiga. Next, hal yang ke-10, nggak melihat fundamental atau tren jangka panjang. Ini kesalahan yang sering diremehkan. Investasi cuma mengandalkan feeling, bukan data. Banyak orang beli aset karena ikut-ikutan tren, tanpa ngecek fundamentalnya dulu. Padahal, analisis fundamental itu penting banget. Karena ya itu cara kita untuk ngecek apakah perusahaan atau aset yang kita beli benar-benar punya masa depan atau cuman hype sesaat aja. Misal nih, kalian pengen investasi di saham. Coba cek dulu, pertama, laporan keuangannya sehat atau enggak. Perusahaan yang baik itu punya laba yang stabil, utangnya terkendali, dan bisnisnya terus berkembang. Selain itu, cek juga bisnisnya bakal relevan apa enggak nih di masa depan. Contoh, perusahaan yang fokus di energi terbarukan mungkin bisa jadi ya lebih punya prospek dibanding yang masih bergantung sama batu bara. Dan yang harus dicek juga adalah manajemennya bisa dipercaya nggak? Banyak perusahaan yang kelihatan bagus di luar, tapi ternyata diisi sama orang-orang yang suka main curang atau nggak transparan. Dan jangan lupa ya perbedaan antara investasi jangka panjang dengan investasi jangka pendek. Kalau mau jangka panjang, kalian fokus ke perusahaan yang punya bisnis yang stabil, nggak gampang goyah kena krisis. Sementara kalau yang jangka pendek, ini biasanya lebih spekulatif, bisa naik turun drastis, cocok nih buat yang siap mengambil risiko lebih besar. Jadi sebelum beli aset apapun, cek dulu fundamentalnya ya. Jangan cuman karena katanya orang, katanya bagus, katanya cuan, tapi pastiin juga dengan data yang kuat. Next, hal yang ke-11, terlalu percaya saran orang tanpa riset sendiri. Banyak orang yang investasi itu cuman karena denger rekomendasi dari influencer, atau dari teman, atau dari grup Telegram bahkan ya. Tapi masalahnya adalah belum tentu nih orang yang ngasih saran itu objektif dan sesuai sama kondisi kita. Nah, kenapa kita nggak boleh gampang percaya rekomendasi dari orang lain? Karena yang pertama, kepentingan mereka beda sama kita. Bisa jadi mereka nyaranin atau ngerekomendasiin sesuatu karena promosi, karena dibayar, bukan karena aset itu bagus. Atau bisa juga karena setiap orang itu punya toleransi risiko yang berbeda-beda. Yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita. Begitu juga karena nggak semua orang tuh paham ya sama investasi. Banyak yang cuma sekedar ikut-ikutan aja tanpa riset secara mendalam. Nah, terus gimana cara riset sendiri? Pertama, cek dulu laporan keuangan atau white paper kalau kripto. Ini cara paling dasar untuk tahu apakah suatu aset itu punya potensi jangka panjang. Setelah itu, gunakan tools gratis. Ada beberapa website kayak RCI Business buat saham, atau CoinGecko buat kripto, dan investing.com. Beberapa platform ini bisa bantu kalian untuk membaca data. Dan jangan lupa untuk lihat track record perusahaan atau project-nya. Kalau udah banyak kasus kontroversial atau sering kena denda, ini bisa jadi red flag ya. Jadi belajar riset sendiri itu skill wajib buat investor. Jangan cuma asal ngikutin omongan orang, tapi pahami juga alasannya. Next, hal yang ke-12, nggak konsisten menabung atau investasi. Investasi itu bukan soal seberapa besar yang kita taruh, tapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Banyak dari kita yang semangat di awal, itu bagus, tapi sayangnya lama-lama lupa atau males. Padahal kalau kita investasi secara rutin, efeknya bisa lebih besar dibanding kita cuma masukin uang dalam jumlah besar tapi cuma satu kali aja. Nah, strategi yang paling direkomendasikan itu biasanya adalah dollar cost averaging atau DCA. Ini teknik di mana kita berinvestasi dalam jumlah tetap secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap minggu gitu. Keuntungannya
kita nggak perlu lagi yang namanya pusing mikirin kapan harga naik atau turun, karena kita beli di harga rata-rata dalam jangka panjang. Dan ini cocok banget buat pemula atau yang nggak punya banyak waktu ya untuk mantau market setiap hari. Dan selain pakai strategi DCA, cara lain supaya bisa tetap konsisten dalam berinvestasi, mulai dari pakai fitur auto debit. Gunakan fitur ini dari rekening atau aplikasi investasi supaya nggak lupa. Setelah itu, buat target jangka panjang. Misalnya mau punya dana pensiun kah atau beli rumah kah dalam 10 tahun ke depan. Dan juga anggap investasi kayak bayar tagihan. Jangan tunggu ada sisa uang dulu baru invest. Tapi jadikan investasi itu sebagai prioritas gitu. Intinya, investasi itu kayak kita nge-gym. Hasilnya nggak bakal instan kelihatan, tapi kalau kita rutin dan disiplin, dampaknya bakal terasa dalam jangka panjang. Next, hal yang ke-13, nggak mengerti time horizon. Nah, banyak dari kita yang investasi itu nggak tahu time horizon, alias jangka waktu investasi kita gitu. Ada yang investasi buat beli rumah dalam 2 tahun, tapi malah masukin semua duitnya ke saham yang fluktuatif. Atau sebaliknya, investasi buat pensiun 20 tahun lagi, tapi milih instrumen yang terlalu konservatif, jadi pertumbuhannya kecil. Nah, kenapa time horizon itu penting? Yang pertama, biar kita nggak salah dalam memilih instrumen. Kalau misalkan kalian butuh uang dalam waktu dekat, kalian harus pilih investasi yang lebih stabil. Tapi kalau misalkan jangka panjang, bisa ambil yang lebih agresif. Lalu alasan yang kedua adalah biar nggak gampang panik ya tentunya. Kalian tahu kalau investasi kalian tuh memang buat jangka panjang, jadi pas market lagi turun, kalian nggak langsung buru-buru jual gitu. Terus gimana nih caranya menentukan time horizon yang cocok sama kita? Yang pertama, kalau misalkan jangka pendek, yaitu kurang dari 3 tahun, ini cocoknya investasi yang liquid dan rendah risiko, kayak deposito, obligasi jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Sementara kalau yang jangka menengah, ini antara 3-10 tahun biasanya ya, bisa pilih reksadana campuran atau obligasi jangka panjang, atau juga saham blue chip dengan fundamental yang kuat. Sementara kalau yang jangka panjang, ini di atas 10 tahun ya, kalian bisa lebih agresif dengan saham atau investasi di properti. Intinya, sesuaikan investasi kalian dengan tujuan dan waktu yang kalian punya. Jangan sampai duit yang kalian butuhkan dalam waktu dekat malah ditempatkan di aset yang bisa turun drastis kapan aja. Next, hal yang ke-14, lupa evaluasi portofolio. Investasi itu bukan set and forget, tapi harus dievaluasi secara berkala. Banyak dari kita yang udah investasi, terus ditinggalin begitu aja kayak kaos lama di lemari, dan baru dicek pas udah rugi besar atau telat ngambil keuntungannya. Jadi evaluasi itu penting ya, karena pasar itu selalu berubah. Saham yang bagus di 5 tahun lalu, bisa jadi sekarang udah nggak relevan lagi. Terus juga karena tujuan finansial kita juga bisa berubah. Mungkin awalnya kita investasi buat beli mobil, tapi sekarang pengen ganti, kepikiran pengen beli rumah. Dan juga, evaluasi itu penting supaya kita nggak terjebak di aset yang performanya jelek. Kadang kita terlalu yakin atau percaya diri sama aset yang udah kita pilih, padahal mungkin ada pilihan lain yang lebih baik. Dan evaluasi itu nggak sulit ya, bisa kita lakukan dengan mudah asal pakai beberapa trik. Mulai dari dengan cek minimal setahun sekali. Jadi kalian lihat apakah aset kalian itu masih sesuai dengan tujuan kalian. Setelah itu, rebalancing portofolio kalian. Kalau misalnya proporsi investasi kalian udah nggak lagi sesuai dengan rencana, kayak misalnya nih harusnya 70% di saham, 30% di obligasi, tapi karena market naik jadi 90% di saham, 10% di obligasi. Nah, kalian bisa jual beli lagi biar seimbang. Dan juga jangan lupa untuk perhatikan tanda-tanda kalau investasi kalian perlu dievaluasi. Misalnya, perusahaan tempat kalian investasi sering kena masalah hukum, atau pertumbuhan bisnisnya mandek, atau kalian nemu peluang yang lebih baik. Jadi, evaluasi ini penting supaya investasi kalian tetap optimal dan nggak cuma jalan di tempat aja gitu.
Jangan malas untuk ngecek, oke? Dan hal yang ke-15, nggak ngerti psikologi pasar. Pasar investasi itu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Makanya harga aset bisa naik atau turun drastis itu bukan karena fundamentalnya berubah, tapi karena orang-orang panik atau terlalu optimis. Dan beberapa efek psikologi yang sering bikin investor rugi, itu diantaranya adalah yang pertama, bias konfirmasi. Cuman cari info yang mendukung opini sendiri, jadinya nggak objektif. Misal, kalian udah yakin suatu saham bakal naik, terus kalian cuman baca berita yang bilang saham itu bagus aja, padahal mungkin ada red flag yang kalian abaikan. Lalu efek psikologi yang kedua yaitu herd mentality. Ini ketika kalian ikut-ikutan beli aset yang lagi viral tanpa pakai riset dulu. Contohnya, kripto yang tiba-tiba naik karena hype, terus anjlok pas trennya udah reda. Dan efek psikologi lainnya, loss aversion. Ini kalau kalian nggak mau rugi, dan saking takutnya kalian jadi malah menahan aset yang terus turun tanpa evaluasi. Nah, terus gimana caranya biar tetap tenang dan nggak gampang panik di saat market anjlok? Pertama, pahami dulu bahwa market itu naik turun. Turun itu wajar, yang penting adalah kalian bisa melihat tren jangka panjangnya seperti apa. Terus yang kedua, punya rencana investasi yang jelas. Sekali lagi, kalau kalian udah tahu tujuan dan time horizon kalian, pasti kalian gak gampang panik deh pas harga lagi turun. Yang penting pegangannya tadi, tujuan dan time horizon. Dan yang ketiga, jangan sering-sering cek harga. Kalau kalian investasi untuk jangka panjang, ngecek harga setiap hari tuh cuman bakal bikin kalian stres aja. Jadi, hindari terlalu sering mengecek harga. Intinya, psikologi pasar itu seringkali diremehkan, padahal ini yang bikin banyak orang gagal dalam investasi. Kalau kalian bisa mengendalikan emosi, investasi kalian bakal jauh lebih sukses dan stabil. Oke, jadi itu tadi beberapa hal yang seringkali kita lewatkan ketika berinvestasi dan bikin investasi kita gagal cuan. Mana yang paling relate sama kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, segitu dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.